Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik, teman-teman, hari ini tanggal 9 Mei 2022, hari pertama setelah libur panjang Lebaran, teman-teman ya. Sebelumnya saya Surya MS Trade dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Dan juga mohon maaf lahir dan batin apabila dalam kita bergaul selama ini saya ada salah, ya, baik sengaja maupun tidak seperti itu. Saya mohon dimaafkan kesalahannya. Oke, teman-teman, IHSG drop 4,4%. Kira-kira kenapa? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Ya, teman-teman, setelah libur yang panjang dari tanggal 29 sampai hari ini baru masuk, teman-teman. Begitu dibuka, IHSG drop 4,42%. Ya. Kita tengok dulu kondisi dari IHSG-nya. Kita akan lihat dulu ya. Oke, kenapa bisa seperti itu? Nah, seperti ini. Baik, langsung saja ya. Langsung saja akan saya gambarkan tren dari IHSG dan juga saya ambil swing low dan swing high dari awal tahun Januari 2022, teman-teman. Di sini ini adalah swing low-nya dan ini adalah swing high-nya, dan kita bisa ngelihat di sini adalah ada uptrend price channel. Jadi teman-teman, di sini saya udah bikinkan uptrend price channel. Ini adalah resistan dari uptrend price channel, yang di bawah garis yang merah ini adalah support dari uptrend price channelnya. Dan selama ini teman-teman, dari bulan Januari 2020 IHSG sangat smooth naiknya ya teman-teman, sangat smooth naiknya. Dan di bulan Januari kemarin memang saya sampaikan ya, setelah Januari mungkin saya berdasarkan pengalaman tuh saya akan lebih berhati-hati, karena biasanya setelah Januari marketnya cenderung membosankan. Misal pun dia naik mungkin sedikit seperti itu. Tapi nyatanya juga apa yang ada di mind saya, apa yang saya pikirkan ternyata beda dengan kemauan market ya. Ternyata marketnya gas terus, teman-teman. Bersamaan dengan kondisi geopolitik waktu itu terjadi perang Rusia Ukraina yang mana memanaskan harga komoditas ya, teman-teman. Di mana negara Australia ini, maksud saya Australia, Rusia dan Ukraina ini merupakan negara sumber komoditas, sehingga terjadinya konflik antara dua negara itu tentu akan mempengaruhi kondisi suplai komoditas, yang mana itu membuat harga komoditas melejit gak karuan ya, teman-teman. Dan kita sebagai negara penghasil komoditas juga diuntungkan dengan kenaikan coal ya, teman-teman. Coalnya naik gila-gilaan, CPO naik gila-gilaan, oil juga naik gila-gilaan, gas juga naik. Kondisi seperti itu akhirnya membuat ya IHSG naik terus ya, teman-teman. Dan juga recovery dari COVID, yang mana kita bisa melihat angka harian sudah semakin turun. Dan juga kemarin juga sudah diperbolehkan mudik, dan sebelum-sebelumnya udah kelihatan sekali, lihat ekonominya ya, sudah mulai sekolah di sekolah, maksudnya saya bukan sekolah online seperti itu, sudah mulai, pokoknya kegiatan-kegiatan yang dulu sebelumnya tidak bisa dilakukan karena COVID sekarang jadi bisa. Itu memang merupakan pertanda bahwa ekonomi menggeliat. Dan dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika ekonomi menggeliat itu mungkin tidak akan mudah bagi kita untuk mendapatkan harga-harga saham bank yang murah. Kenapa? Karena di sebelum-sebelumnya pernah saya sampaikan, kalau kita mau melihat kondisi ekonomi, dan kemarin ketika krisis ya, bankingnya nyusruk duluan juga. Dan setelahnya ketika ekonomi membaik,
banking juga larinya nggak karuan, kita nggak dapat barang murah. Sampai akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan kondisi geopolitik dan juga kita ngelihat harga-harga komoditasnya naik, sampai akhirnya di tanggal 1 April kemarin Pertamax naik, ya. Terus kemudian ketika kita baca berita, kemungkinan sumber-sumber kemungkinan energi-energi akan naik lainnya seperti gas melon, seperti ya bahan bakar yang lain mungkin akan naik seperti itu. Saya sudah singgung bahwa kemungkinan akan ada ya inflasinya naik, dan per April kemarin memang naik seperti itu. Dan kalau kita lihat di negara-negara di dunia ini juga inflasi juga naik. Oke, kita akan lihat dulu chartnya ya teman-teman, supaya ya lebih jelas gambarannya seperti itu. Kita ngelihat harga ini adalah tingkat inflasi dari Amerika naik seperti ini ya. Tingkat inflasi dari Amerika naik seperti ini, pun demikian juga Indonesia teman-teman. Nah, kita lihat ini adalah economic calendar untuk Indonesia. Nih, teman-teman, kita bisa ngelihat tingkat inflasi ini per tanggal 9 Mei sudah diumumkan ya di Indonesia ini adalah realisasi 3,47 dari sebelumnya 2, sekian. Jadi di Indonesia pun juga terjadi kenaikan inflasi, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sekaligus kita bahas inflasi ya, karena memang ada kaitannya, teman-teman. Yang di Amerika, seperti ini inflasinya juga naik. Yang di Indonesia inflasinya juga naik. Apa sih Pak hubungannya inflasi? Jadi ketika inflasi, harga-harga biasanya naik, terus menyebabkan terjadinya inflasi, maka akan ada kontrol moneter, teman-teman. Kontrol moneternya adalah dengan mengatur peredaran uang di masyarakat ya. Yaitu dengan cara menaikkan suku bunga. Ketika suku bunga naik, maka nanti kecenderungan masyarakat akan mengurangi belanja. Dananya lebih suka disimpan ke bank. Ya, karena mengurangi belanja, dana disimpan ke bank, seperti itu adalah satu, ya istilahnya apa ya, langkah moneter yang dipakai untuk mengendalikan inflasi. Jadi memang ini kalau misalkan inflasi berlebihan akan dikendalikan dengan suku bunga. Nanti kalau suku bunganya perlu diturunkan, ya perlu diturunkan seperti itu. Kalau kita bisa ngelihat seperti ini yang di Amerika ini jelas sekali bahwa memang federal rate ini sudah cukup lama, teman-teman. Ini berada pada nilai di bawah ya. Di sekitar berapa ya? 0,5 ya, 0,5. Terus kemarin itu dinaikkan ke 1, naik 0,5 basis point, dan kenaikan itu adalah pada hari tanggal 2 Mei. Pada saat kita lagi libur ya, Idul Fitri, terjadi kenaikan itu. Dan seperti biasa ketika kenaikan itu terjadi di hari libur, maka yang ada adalah ketika marketnya dibuka, orang langsung pada action dulu. Itu memang sudah terjadi umum, teman-teman. Ketika terjadi news yang high impact itu adalah news yang impact-nya itu secara fundamental. Suku bunga itu adalah news yang impact-nya fundamental. Impact-nya tidak sehari 2 hari, tapi bisa beberapa lama. Makanya dari itu, saya nggak heran kalau akhirnya orang-orang pada sell off seperti itu. Sell off bareng-barengan, dan kita bisa ngelihat karena komposisi dari IHSG hari ini itu banyak didominasi oleh ya saham-saham penggerak indeksnya, yang mana dia bergerak semua, turun semua. Jadinya ya seperti ini ya. IHSG-nya dropnya 4,42%. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu, Pak, kenapa IHSG-nya drop 4,45% padahal kemarin bagus? Jawabannya adalah ya, karena adanya pengumuman suku bunga. Di BI rate, maksud saya BI rate, The Fed ya, kita bisa ngelihat tadi yang jabaran saya bahwa Amerika inflasi dan diatur kemudian dengan monetary action-nya dengan menaikkan suku bunga dari 0,5 ke 1 atau naik 0,5 basis point ya. Terus kemudian juga hari ini kita bisa ngelihat pengumuman inflasi di Indonesia ternyata tinggi. Ya, inflasi bulan ini ternyata tinggi, sehingga bulan April maksud saya, inflasi bulan April adalah ternyata tinggi. Ya wajar, market takut ya, karena kalau inflasi tinggi itu biasanya
maksudnya inflasi tinggi dan dinaikkan dan ditakutkannya atau dianggap biasanya suku bunganya akan naik, itu biasanya akan berlawanan dengan market ya. Orang akan jual dulu aset yang berisiko yang ada di saham dan akan masuk ke aset yang kurang berisiko ya. Mungkin misalkan obligasi atau apa yang bunganya ikut naik ataupun disimpan di deposito yang bunganya ikut naik karena adanya kenaikan BI rate. Nah, kita nggak tahu untuk saat ini BI rate akan naik atau enggak. Kita mesti memantau dalam beberapa hari ke depan ya teman-teman. Jadi intinya udah saya jelaskan kenapa drop ya. Karena kekhawatiran market. Karena adanya kenaikan suku bunga yang sudah terjadi adalah di Amerika. Dan per hari ini pengumuman juga BI rate. Di Indonesia juga inflasi juga udah keluar seperti ini tinggi. Jadinya ya kita sementara wait and see dulu teman-teman. Dan memang ini adalah bulan Mei ya. Ini adalah bulan Mei itu kalau teman-teman silakan googling. Sell on May and go away. Biasanya ada pepatah seperti itu. Apakah memang ini satu kebetulan ya? Ya iya dan tidak gitu. Iya dan tidak karena kadang juga Mei nggak sell off, Mei nggak turun. Tetapi bisa juga pas Mei turun seperti itu ya. Intinya kalau saya adalah waspada. Memang dari kemarin sebenarnya dari awal-awal Januari saya sudah cukup waspada walaupun kondisinya IHSG-nya gas terus, saya ya berani positioning tapi nggak besar-besar amat seperti itu. Ya, nggak besar-besar amat seperti itu. Jadi bahasan tadi adalah tentang libur panjang IHSG-nya turun ya, penyebabnya apa? Nah, sekarang saya coba, kalau IHSG-nya Pak, dengan kondisi 4,4% ini, apakah sudah patah trennya? Kalau kita lihat dalam tren yang panjang, teman-teman, kalau tren yang panjang, di mana tren panjang ini saya ambil sekitar 6 bulan, atau sekitar bulan Januari awalnya, itu adalah sebenarnya IHSG-nya masih cukup terjaga, karena dia terkoreksinya tadi, ini BBNI teman-teman. Di sini, sorry ya, saya koreksi lagi. Kalau kita menggunakan medium trend, istilahnya, tren menengah, IHSG-nya sudah patah teman-teman. Karena apa? Karena tren menengah di sini yang saya ambil adalah dari Januari seperti ini. Dari Januari, di mana hari ini IHSG-nya itu sudah tembus di 7.050, di mana 7.050 itu adalah 38,2 retracement dan dia sudah sampai di 50 retracement IHSG-nya bahkan sudah tembus 50 dan hampir sampai di 61,8. Dan seperti yang sering saya sampaikan nih, kalau kebiasaannya adalah ketika ngelewatin 38 retracement, teman-teman di sini, maka IHSG-nya ada target ke 61. Dan kalau kita lihat di 61, di sini cukup banyak ada demand area. Teman. Jadi apakah besok masih sell off atau enggak? Coba kita lihat kekhawatiran market di sini. Kita ngelihat kondisi di sini, ini adalah World Index-nya. Ya, ini adalah indeks regionalnya teman-teman. Kita bisa ngelihat bahwa untuk Nasdaq kan udah open ya berapa hari. Jadi dia sih nggak sell off seperti itu. Nikkei, Hang Seng juga turun. Nikkei 2,5, Hang Seng 3,8, Taiwan. Kemudian Eropa kan buka juga. Eropa turun sih seperti itu. Kalau Amerika ini kan data yang tanggal 6. Ya karena memang untuk Amerika dia udah buka. Jadi indeks regionalnya sih menurut saya sih yang kepengaruh ya adalah yang Asia ya. Asia ini terasa sekali pengaruhnya dan untuk Eropa dan Amerika adalah dia sudah nggak begitu kepengaruh ya. Malah ini kalau kita lihat futuresnya malah hijau. Dan kalau kita ngelihat di sini teman-teman, ketika terjadi sell off itu biasanya juga dibarengin dengan pelemahan rupiah. Nah di sini kalau di data ini adalah rupiahnya adalah melemah ke 14.498 teman-teman ya. Rupiahnya melemah. Jadi di sini sudah saya bahas penyebabnya, kemudian kondisi tren jangka menengah IHSG yang mana udah patah tadi, dan juga kondisi regional seperti itu. Nah kalau kita ngelihat big picture yang lebih besar teman-teman, kalau kita ngelihat big picture-nya yang lebih besar dari si IHSG ini, di mana saya menggunakan weekly chart. Nah, seperti ini di dalam weekly chart saya mengambilnya adalah tren awalnya adalah dari awal COVID ya. Kalau dari awal COVID, IHSG-nya ini masih baik-baik saja karena masih belum sentuh 6.542 ya.
Jadi kalau dengan menggunakan big picture, big trendnya dari awal COVID itu dia IHSG-nya support pertama itu ada di 6.500 dan saya rasa hari ini kan memang kaget marketnya seperti itu. Kaget marketnya tembus turun, tapi kalau di dalam tren yang sangat besar ini dia belum apa-apa karena di sini juga ada tahanan. Tapi kalau dalam medium trennya dia udah patah ya. Medium trend yang saya ambil di sini adalah saya menggunakan dari ini. Saya menggunakan dari Januarinya. Oke, kemudian indeks sudah, penyebabnya sudah, terus kemudian adalah trennya sudah, regional sudah. Nah, kemudian saya akan bahaskan dulu kondisi dari harga komoditas. Ya, kita tengok dulu harga komoditas ya, teman-teman. Harga komoditas. Kita lihat dulu crude oil. Nah, crude oil itu juga selama libur ini naik terus ya, teman-teman. Dia itu 105, kemarin kan 9 berapa, 105. Ini sudah break dari sebelumnya 108. Di 108 sekian, kondisinya dia udah break dari symmetric triangle-nya. Kemudian natural gas, teman-teman. Natural gasnya, gas alamnya juga ini cenderungannya naik ya, energi-energi naik semua. Coal juga naik, teman-teman. Coal-nya ketika libur kemarin masih di 32 sekian, ini hampir 400. Jadi ini nantilah yang menjadi clue untuk teman-teman bahwa sektor coal ini masih sangat menarik ya. Kemudian untuk goldnya di sini dia cenderung turun ya, teman-teman. Emasnya cenderung turun. Sudah break dari 1920. Sekarang mencoba naik dan turun lagi. Kalau seperti ini adalah kecenderungannya adalah turun ya, karena ketika dia turun ada dead cat bondnya terus malah kemudian turun lagi dan hampir menembus support lagi. Kemungkinan untuk harga emasnya kemungkinan akan turun ya, seperti itu. Kemudian untuk CPO palm oil kemarin sempat sentuh di 7.100-an teman-teman pas libur ya. Oh ya, saya pas libur kemarin nggak sempat bikin video karena ternyata lingkungan nggak memungkinkan. Banyak sekali anak kecil bermain di sekitar saya nggak bisa bikin video teman-teman, mohon maaf ya. Untuk CPO ini sudah sentuh di 7.100-an dan kemudian ini turun lagi. Padahal kemarin harusnya kalau marketnya buka bisa jadi ini CPO ngejos lagi. Tapi karena tersengat juga kondisi dari kenaikan suku bunga The Fed, ya akhirnya mau nggak mau turun. Apakah turunnya akan selamanya? Nah, ini yang menarik teman-teman. Ini yang menarik. Oke, ini komoditas sudah saya bahas ya. Oh ya, apa ya? Metal yang belum ya. Nah, ini chart dari metal teman-teman ya. Kecenderungannya turun. Nanti kita lihat juga saham-saham metal seperti itu. Baik teman-teman, bahasan selanjutnya akan kita lanjutkan ke saham-saham ya. Seperti itu. Jadi kalau indeks sudah kita bahas, regional sudah kita bahas, kemudian komoditas sudah kita bahas. Nah, sekarang IHSG-nya turun dalam seperti ini, ya tentu karena saham-saham penggerak indeksnya juga semuanya turun, teman-teman bisa ngelihat di sini. Market cap didominasi saham-saham besar turun semua, BCA turun ya. Ini yang bikin berat IHSG adalah BRI-nya ARB. Ya, ARB nih teman-teman. 4 BRI 7%. Kemudian Bank Mandiri ARB go to ASII ya, ARB, EMTK ARB. Ini pun kita masih tertolong dengan kondisi ARB asimetrik teman-teman. Asimetrik apa? Asimetrik artinya ketika turun dibatasi hanya 7%, ketika naik bisa sampai 25%. Apa jadinya kalau misalkan ARB-nya nggak simetrik teman-teman? Saya yakin IHSG-nya bisa mungkin sentuh 10%. Teman-teman pernah ngalamin nggak yang IHSG-nya turun lebih dari 5%? Saya dulu pernah yang tahun 2000 berapa itu? 2011 ya. Sekitar itu. Nah, jadi kalau saat ini sih tertolong dengan kondisi ARB-nya asimetrik atau tidak simetri. Jadi main hanya turun hanya min 7. Tapi apakah besok akan turun? Kalau ngelihat seperti ini, ya kemungkinan besok akan turun dulu seperti itu. Jadi sarannya gimana Pak dengan kondisi seperti ini? Saran saya sementara adalah wait and see dulu. Ya, teman-teman saran saya adalah wait and see dulu. Kenapa? Karena ya
ini sepertinya masih akan ada yang keluar. Kalau kita ngelihat kondisi seperti ini, kondisi banyak yang ARB seperti ini, sampai mulai ada perlawanan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beberapa saham sudah mulai ada perlawanan, teman-teman. Nih, kita lihat. Kalau ini BNI, ini BBNI. BBNI kan BBNI nggak ARB. Yang ARB adalah BMRI seperti ini. Nah, BMRI dia nggak ada perlawanan, masih ARB. Jadi kemungkinan besok mungkin turun dulu, baru kalau kita ngelihat BBNI sudah mulai rebound seperti ini, ya kemungkinan mulai rebound. Ini sebenarnya saat ini adalah peluang, teman-teman. Saat ini sebenarnya adalah peluang. Peluang untuk apa, Pak? Ya peluang untuk memantau saham-saham yang secara tren sangat bagus. Jadi kalau kondisinya market seperti ini, marketnya turun seperti ini, jangan ada saham yang udah downtrend banget. Carilah saham-saham yang uptrend. Ya, saham-saham yang uptrend banget, carilah dan petakanlah support-supportnya. Petakanlah support-supportnya. Contoh, BNI. BNI seperti ini. Karena tadi ISG-nya saya menggunakan medium term, maka medium trend, maka di sini untuk BNI saya juga menggunakan medium trend. Di mana BNI ini titik pentingnya ada di 8.600, teman-teman. Nah, nih teman-teman yang belum punya BNI, silahkan dipantau 8.600. Kalau misalkan itu besok jebol, kok kayaknya enggak sih. Targetnya di 50.82 itu best buy. Kenapa saya bilang best buy? Karena di sini ada demand yang cukup banyak. Seperti itu kira-kira. Jadi intinya sih ya ini peluang untuk teman-teman bisa mencari saham-saham yang kemarin nggak dapet seperti itu. Tapi ya mesti kalau positioning jangan banyak-banyak dulu ya, karena kita mesti ngelihat dulu, dan kondisi saham perbankan ini juga bisa dipengaruhi lebih dengan kondisi inflasi. Ya, hari ini yang mana inflasi hari ini pengumumannya di Indonesia adalah tinggi ya. Seperti ini. Inflasi di Indonesia hari ini pengumumannya adalah tinggi seperti ini. Jadi ya biasanya akan ada kontrol moneter atau monetary action, ya berupa apa? Menaikkan suku bunga. Nah, menaikkan suku bunga juga mungkin ketika terjadi kenaikan suku bunga itu juga awal-awalnya market akan sedikit bereaksi awal-awalnya seperti itu. Walaupun setelahnya akan terjadi stabilisasi seperti itu. Ya sama seperti dengan kondisi market saat ini, terjadi goncangan yang sangat-sangat mantap ya, sampai minusnya 4,4 sekian. Itu karena apa? Marketnya belum stabil. Tapi 1-2 hari mungkin akan stabil. Seperti halnya juga saham-sahamnya juga nanti akan 1-2 hari juga biasanya akan stabil. Kalau seperti ini BNI kita bisa melihat stabilisasinya, perlawanan dari buyernya cukup oke. Dan teman-teman pengikut channel saya mungkin teman-teman juga sudah ingat sekali bahwa BNI ini adalah best banking kalau menurut saya pribadi seperti itu. Bank Mandiri ini masih belum ya, masih ada masih ARB. Ini juga ARB. Nah, Pak, antrinya di mana, Pak? Yaitu tadi. Ini kan antrian di ini 38 jebol. Jadi untuk BRI ini ada target ke 61, teman-teman. 61 retracement di 4369. 4369. Ya pokoknya begini ya, intinya saya kasih clue untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari saham-saham favoritnya, silahkan dicari dari medium trendnya, dimana itu kisarannya adalah sekitar bulan Desember sampai Januari. Jadi teman-teman silahkan tarik dari Januari sampai Desember, itu ada tren kenaikan untuk saham-saham ini secara umum. Baru kemudian teman-teman ketemu Fibo-nya, Fibo teman-teman tarik, lihat di 2338. Kalau udah lihat jebol di 38 itu teman-teman pantau di 50, apakah ada demand area. Kalau nggak ada, lihat di 60. Tapi karena biasanya di 61 di 38 retracement ini kalau nggak kuat dia targetnya ke 61, ya mungkin teman-teman antri-antri di situ. Terutama saham-saham yang masih ARB hari ini ya, teman-teman. Terutama saham-saham yang masih ARB hari ini. Kalau BCA, nah ini BCA boleh dipantau, ini masih dalam, dan BCA ini ada crucial juga, teman-teman. Kenapa? Karena saat ini BCA sudah ada di support. Which is ini harus hati-hati ketika supportnya ini jebol, teman-teman. Ya. Berikutnya supportnya ada di 74. Ini sebenarnya saatnya untuk beli-beli barang juga ya. Nah, ini untuk BBTN juga sama ya. Akhirnya break dari 38 langsung. Targetnya ke 61, BBTN itu ARB juga. Targetnya ke 61 retracement, teman-teman ya. Di sini juga cukup banyak terjadi demand. Nih kalau saya bahas semua banyak banget, teman-teman.
Bank Danamon nggak terlalu. Kalau Bank Niaga itu kemarin udah naik sedikit, nggak kuat. Ini diajar lagi turun. BKP masih belum. Nah, ini terutama banking-banking yang top ya, teman-teman. Kalau BTPS ini kan kadang pergerakannya beda, seperti itu. Jadi utamakan untuk banking-banking yang secara chart itu uptrend, teman-teman. Kalau banking yang secara chart masih downtrend, kemarin naik nggak ikut, turunnya ikut. Biasanya seperti itu ya. Memang bedanya saham downtrend tuh gitu. Naiknya nggak ikut, turunnya ikut. Nah, Bang Jabar nih juga cukup oke, tapi kemarin kan kenaikannya hanya sampai 50 retracement, nggak sampai juga. Seperti itu. Pokoknya pilih secara cat yang paling bagus ya. Digital Bank tadi saya lihat juga secara umum turun nih untuk Arto tembus dari 12 sekian. Ini Arto mencari support yang ada di bawahnya, teman-teman. Nah, supportnya udah kesampaian nih di 10.900, kemudian ada lagi 9.920 ya. Ini secara umum sama sih turun-turun. Nah, tren tipsnya adalah untuk saat ini, teman-teman, jangan ambil saham yang bukan leader ya, pilih aja saham-saham leadernya. Karena saham-saham leader itu naiknya bagus, trennya bagus, turunnya cepet tapi baliknya juga cepet gitu loh. Beda sama saham-saham yang bukan leader atau saham-saham yang downtrend apalagi. Jadi naiknya nggak ikut, turunnya ikut seperti itu. Kalau saham-saham yang uptrend dan leader-leader seperti itu, kalau naik dia ikut naik, turun ya turun sedikit tapi naiknya kenceng seperti itu. Oke, Digital Bank oke. Maksudnya Digital Bank kondisinya secara umum turun seperti itu. Kemudian, oke, kita lihat untuk ini kenapa saham ini di Astra ya. Astra juga sama ya, teman-teman, secara umum turun, tapi Astra ini dalam big trendnya dia masih sangat oke karena hanya tembus di support pertama. Dan di sini ada tahanan yang cukup banyak ya. Auto kondisinya seperti ini, dia rentang 50 sampai 38 retracement. Secara umum sih cukup oke ya. Astra ini nggak tembus dari Astra Grafia juga ini nggak tembus dari 38. United Tractor hari ini sebenarnya dia gas dulu sampai target di 31.800 teman-teman. 31.800 di sini. Dia gas sampai 31.800 baru kemudian turun. Ini juga masih bagus ya. Ini masih bagus. Masih bagus dalam banget untuk United Tractor, masih dalam koridor pergerakannya. Kalau kita ngelihat seperti ini, support pentingnya dia di 28.400 teman-teman. Untuk United Tractor. Untuk consumer juga secara umum semuanya turun ya, semuanya turun. Garuda Food ini juga turun. Ini kan dia sebenarnya udah break sebelumnya ini. Ini kalau kita lihat dari trennya ini saya ambil dari Februari. Itu dia berada di support sih 78 untuk Garuda Food. Mayura juga sama. Mayura ini masih di supportnya yang pertama. Saya lihat sekilas saja ya teman-teman. Ini Indofood nih turun dalam nih. Kalau kita lihat nih dia turun dalam. Nah, kita nggak gunain tren ini teman-teman. Kita gunain tren yang ini aja. Indofood saat ini dia sudah sampai, dia sekali turun hari ini di bawah 38 dan di bawah 23 38 dan sebenarnya dia udah sampai target 61. Namun sayangnya dia closingnya dia dari itu masih belum mampu di atas 38 retracement. Jadi sementara kalau memang dia masih nggak mampu di atas 38, maka dia mungkin akan sideways di area 61 sampai 38 sini. Ini adalah untuk Indofood. Untuk Aces ini turun juga mencari support ya. Unilever, nah Unilever tadi saya lihat bagus, tapi ini dia memang untuk Unilever break hari ini. Namun demikian dia doji ya, berarti ini butuh konfirmasi besok. Unilever ketemu 200 MA 200 dan turun. Namun demikian sebenarnya kalau saya lihat yang lebih menarik adalah saham-saham yang trennya bagus. Kalau Unilever ini sebenarnya secara tren belum bagus. Ya. Jadi mungkin priority lebih ke saham-saham bagus, silahkan teman-teman cari banking dan coal. Coal sebenarnya masih bagus juga karena kalau coal bukan trennya, tapi adalah karena harganya ya, harga komoditasnya yang oke. Kino ini juga sama, koreksinya masih bagus nih Kino ini. Koreksinya hanya sampai 23. ICBP kan downtrend ya. Jadi ketika ketemu resistan dia cenderungannya turun lebih besar. Kemudian Sido dari kemarin memang ketemu 23,8, HMSP juga sama
dibawa turun lagi seperti itu. Sektor-sektor energi ini naik tapi enggak kuat hari ini ya. Padahal harga minyaknya bagus. Medco juga sama. Medco Elsa secara umum dalam rentang yang sama dengan kemarin. Nah, perusahaan gas teman-teman, kita lihat gas dunia naik. Dan untuk perusahaan gas sebenarnya tadi sempat ngegas ya. Sampai 50 namun nggak kuat. Jadi tutupnya ya deket-deket di 50 retracement. Akra. Nah, Akra ini yang bagus ya hari ini teman-teman. Dia bisa break dari resistan kemarin di 10.080 walaupun belum naik lebih tinggi tapi dia setidaknya nggak turun seperti itu. Kemudian sawit nih, kalau kita ngelihat medium termnya ini juga masih oke, masih cukup terjaga di tidak tembus di 38 retracement untuk Astra Glostari. Untuk L-ship memang udah break ya. Ini bermainnya sekarang di 38 sampai 61 ya, 38 sampai 61. Sepanjang dia belum bisa keluar dari 38 retracement, ya dia akan bermain di area ini teman-teman. Area itu aja, SSMS, ini ada perlawanan juga nih. Candlenya bisa terjaga di atas 61,8. CSRA secara umum turun ya, ini SIM juga sama, masih dalam rentang yang sama. Nggak semuanya saya bahas teman-teman ya, karena saya yakin juga teman-teman nggak beli semuanya. Yang inti-inti aja, ini Gosco Plantation, ini udah tembus 61. Ini memang ada target ke tembus 50. Memang dia ada target ke 61,8 retracement ya teman-teman. TBLA ini turun juga. Ini BWPT, TAPG. Nah, TAPG ini agak spesial ya teman-teman. Silakan pantau. Nih, dia bisa rebound. Nah, ini harus kita gunain Fibo yang lain ini. Oke, kita coba tarik Fibonya. Nah, kita tarik Fibonya dia seperti ini. Nah, dia dalam tren turun ini, teman-teman. Dia ternyata hari ini dia bisa ngelewatin resistan yang pertama ya di sini. Which is ini bagus. Namun demikian ada resistan lagi 710 dan 720 untuk TAPG. Palm ini masih sama. Nah, ini untuk Smar nih lumayan juga naik 130 rupiah. Tapi ini perlu menjadi kewaspadaan juga teman-teman karena ketika naik sehari turunnya juga sehari seperti itu. Jadi ya silakan disesuaikan aja. ANJT saya skip aja seperti itu. Kemudian untuk saham sawit ya teman-teman, saham coal seperti ini, Harum. Nah ini Harum saya coba akan antri di supportnya dia. Tapi ini memang sudah ada pantulan ya. Untuk Harum aja kemarin turunnya hanya di 10.600. Ini 11.000 sekarang. Ya supportnya 10.500. Tapi ini juga udah rebound ya sepertinya teman-teman. Udah rebound padahal harga batubara lagi bagus-bagusnya. Oke, batubara boleh dimasukkan list ya teman-teman. Delta Dunia, Doit ini enggak. Secara tren masih oke sih ini. Ini mungkin karena kepengaruh regional aja nggak bagus, jadi dia juga nggak naik. Indo Tambang Raya juga masih bagus, dia berhasil melanjutkan breaknya yang sebelum Lebaran kemarin. Namun mungkin toleransi ke market jadi nggak ikut naik juga, nggak kenceng naiknya. Adaro ini yang turun ya. Ini turun, tapi Adaro ini masih dalam rentang sih. Untuk support Adaro ada di 3.100. 3.100 kalau misalkan dia nggak kuat di bawah 3.150 teman-teman. Sekarang di mana which is ini tepat sekali di situ. Hati-hati karena ada target ke 2950. PTBA masih oke nih. Ini trennya dia masih bagus banget. United Tractor sudah. Indika itu mirip Doit, ini masih oke juga. Ini karena kayaknya terpengaruh kondisi regional aja ya. Petrosi juga sama, MBSS, nah ini dia malah bagus ya. MBSS justru dia malah bagus pergerakannya seperti ini. MBSS malah break ya teman-teman. Kita bisa melihat dalam tren kenaikannya dia koreksinya kemarin hanya sampai 50. Itu ada sekitar 3 hari sebelum Lebaran, 3 hari pas hari terakhir puasa kemarin ya, 2 hari terakhir puasa. Hari ini melanjutkan kenaikannya. Testing resistan 1360 ini menarik teman-teman. Malah nggak ikut turun ya, padahal marketnya terkoreksi. Coba berada di support, namun nggak naik-naik juga cukup lama. Kemudian MBAP batubara ya. Batubara memang secara umum trennya bagus ya. Harganya bagus, cuman sepertinya memang tersengat kondisi regional aja. Jadi ini kalau regional
nggak merah seperti ini, atau istilahnya market Indonesia nggak libur kemarin, mungkin penurunannya nggak sedalam ini, numpuk di satu hari. Dan saham batubara saya yakin akan naik lebih tinggi. Ini saya rasa karena memang kondisinya kurang mendukung, jadi kenaikannya juga nggak maksimal, walaupun naik seperti itu. KKGI juga naik semua, OKAS ya. OKAS ini cukup hati-hati, ada banyak jarum. KKGI ini boleh dipantau teman-teman ya. Cukup menarik pergerakannya, silahkan. Kalau saya bilang cukup menarik, teman-teman langsung detail aja, bahas tersendiri, jadikan watchlist. Karena ada yang protes cukup menarik, bahasanya cukup menarik aja ya. Cukup menarik, silahkan kalau memang teman-teman tertarik dianalisa lebih baik. Kenapa nggak dianalisa lebih detail, Pak? Mana mungkin saya bisa menyelesaikan semua analisa ini seperti itu. Saya cuma memberikan clue singkat bahwa ini boleh, kalau teman-teman tertarik silahkan didetailkan sendiri. Tapi beberapa saham akan saya detailkan, seperti saham-saham yang saya masuk, ataupun saham-saham yang memang merupakan leader sektor, seperti itu. Nah, Bian hari ini bintang lapangan ya, naik 11%. Ya, kemudian ini TCPI malah turun ya, ketemu 50 retracement nih sepertinya. Ya, ketemu 50 retracement ya. Kemudian setelah call kita cek metal ya. Permetalan memang harganya lagi turun, jadi memang saham-saham metalnya juga di bawah. Untuk menggunakan medium trendnya ini masih di bawah 38 retracement, tapi masih bisa bertahan di atas 50 retracement ya. Untuk Antam, Inco juga sama, secara umum dia bertahan di 50 sampai 61 retracement. Tins juga sama ya, 50 61. Jadi secara tren ini sudah mulai lemah sih seperti itu, karena sudah di bawah 38 retracement, sudah sentuh 50 retracement. Sudah separuh tren naiknya itu udah turun di separuh tren naiknya. Kemudian MDKA ini modelnya adalah ketika dia turun dalam, silakan teman-teman dipantau. Ini sepertinya menariknya besok ya. MDKA ada kaitannya sama logam, emas ya. Kemudian NIKL saya skip aja. Telekomunikasi, Telkom pun juga sama, turun dalam dan chartnya jadi jelek. Tapi kalau kita ngelihat big picture-nya, kalau ngelihat break dari 38, teman-teman, ini ada target dia ke 4100, which is itu banyak ada support di area tersebut. Indosat juga sama, turun. Nah, ini kesempatan. Indosat secara chart udah bagus. Kemarin sebenarnya hampir masuk ke koridornya atau uptrend price channelnya, namun demikian turun. Jadi kita pantau dulu. Turunnya ini belum melewatin 38,2 retracement ya teman-teman. Kalau misalkan besok tembus closingnya di bawah 38,2 retracement, maka ada target ke 5.920. Excel pun demikian, tapi Excel ini juga hari ini sudah mulai ada perlawanan ya. Kalau Indosat tadi kan belum ya. Kemudian Friend turun juga, ini jadi kurang menarik. TBIG ini sepertinya kalau kita melihat seperti ini, coba kita lihat TBIG sepertinya turun terus naik lagi. Ya betul kan, open di tinggi, sempat turun baru kemudian naik lagi. Setelah itu TOBR break support ya, break support. Kalau nggak break support dia berlaku sideways seperti ini. Break supportnya berikutnya ada di 920. Kemudian saya lanjutkan saham terkait minyak ya teman-teman. Saham terkait minyak ini ada BRPT. BRPT di support ya. Dan ESA teman-teman nih. ESA hari ini cukup manis juga pergerakannya nih. Seperti ini kalau kita melihat dari tren besarnya dari sekitar Januari ya teman. Di sekitar Januari. ESA sih masih kecil banget nih koreksinya. Dari sekitar Januari di sinilah. Ini masih kecil banget nih. Koreksinya udah sampai 38 sih. Cuman dia udah mulai sundul lagi di resistannya ya. TPIA ini berada di support 38 retracement, hati-hati kalau jebol, tapi sebelumnya nggak jebol di situ 10.000 ya. Karena kalau jebol dia ada target ke 9.300. Oke, kemudian saham konstruksi ya teman-teman. Konstruksi ini agak lambat loadingnya. Ini belum nongol ya. Konstruksi sih secara umum dia belum nongol teman-teman. Oke, saya lanjut aja dulu saham properti ya. Properti, oke sebentar teman-teman, lambat sekali koneksi saya. Properti sama juga turun ya.
Properti turun juga, ini sebentar. Turun juga Pakuwon. Nah, Pakuwon sebenarnya kan trennya kemarin bagus, tapi ini turunnya dalam nih. Kalau saya gunain dari tren ini, saya gunainnya hanya dari Maret, teman-teman. Itu dia udah tembus 38. 38 ada target dia ke 51. Tapi kalau coba saya cari trennya dia yang lebih besar, coba saya cari tren yang lebih besar, ya bisa sih sebenarnya menggunakan yang tadi. Nah, ini aja. Maka, kalau tren lebih besar ya teman-teman, tren lebih besar ini dari awal tahun. Itu support pentingnya di 520, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ASRI ini masih turun juga, mencari support ya, ini break support sebelumnya nih. Ada lagi support 156, kemudian SMRA sama break support lagi. TTRA dia resistannya hari ini dites tapi juga nggak kuat, cukup jauh juga. Ini ada resisten 61,8 ya teman-teman. Kemudian konstruksi, balikannya tadi, konstruksi masih belum ya, banyak yang turun mencari supportnya. Ya break support banyak nih, ADI, PTPP ya, Wika pas di support, pas kita hampir-hampir break supportnya. Saham jalan tol pun juga sama ya, ini saham jalan tol ini juga sama. Kalau kita lihat seperti ini dalam tren dia besarnya ini oke, dia masih bertahan di atas support yang pertama. Oke. Indosemen masih turun, ICPB, SMGR sama. Maksud saya INTP, SMGR masih di support semua, mencari support ya. Turun semua semen. Nah, semen turun karena coalnya naik ya. Media turun semua, MTK. Nah, ini MNCN dalam nih ya turunnya ya. Ini supportnya dia ada di 930. MTK teman-teman silahkan dipantau. Ini barang menarik nih kalau bergerak. Nah, sekarang coba kita lihat big picture-nya dia. Ya, untuk MTK ini dari sini. MTK teman-teman perhatikan, ini karena ARB ya. Perhatikan supportnya dia 2780 dan 2570. Penting banget nih 2570 ya. Kalau jebol bisa lebih lanjut dalam itu. Kemudian saham-saham kumpulan ya yang biasa saya pantau, ini Saratoga, ini terkoreksi juga, break support juga ya. Saratoga break support teman-teman. Ini menarik ini Saratoga ini ya. Menariknya itu karena dia kan punya call juga. Nah, ini Saratoga itu dia break 38, jadi dia ada target 61 retracement 3166 ya. Ada target di 3166. Kemudian saham lain yang biasa saya pantau juga MTDL, tapi ini mungkin saya skip aja. Which is dia break dari 38 retracement juga, jadi ada target juga ke 670. Untuk mobil masih dalam rentang yang sama, IMJS masih sama rentang yang sama juga. ASA break support juga. Ya, support berikutnya ASA 2260. ERA juga sama, break support juga. Break support juga. Terus supportnya ERA ini di berapa nih? Wow, supportnya dia ternyata ada di 500 teman-teman. Berikutnya ada di 480. Kalau dia tidak kuat di 38 retracement teman-teman, hati-hati ya, karena dia ada target di 61,8 dalam tren mediumnya. Tren besarnya ya, hati-hati. Kemudian Same, nah Same ini masih ketemu resistan nih dalam weekly tapi. Dalam daily seperti ini. Same ini masih belum mampu lewatin 450-an. Kemudian MMLP break support juga ini. Break support MMLP sekarang dia tutupnya di bawah 38,2 retracement, ada target dia ke 524 ya. Kemudian kita tengok grup LiPo ya, ini grup LiPo masih dalam rentang yang sama, multipolar MPPA. LPPF ini break, dia tepat sih parkir di 38,2 retracement ARB.
Jadi kalau besok tutupnya kayaknya sih kemungkinan besar nggak kuat di 38 nih kalau ngelihat 38 retracement. Kalau besok tutupnya masih di bawah 38,2 retracement, ada target ke 4.600 di 61,8 ya. Ini sudah saya garisin dari kemarin. LPCK, nah ini malah dia bergerak teman-teman. Jadi ketika lainnya turun dia malah bergerak, kita bisa ngelihat resistan dia sekarang kita cari. Resistan dia sekarang udah sampai di 50 retracement, dimana ini percobaan sebelumnya dia udah nyampe di situ. Ya, jadi dia justru break resistan pertama, resistan kedua, dan testing 50 retracement, namun belum mampu. LPKR saya skip, MLBT saya skip. Saham ayam, lebaran kemarin nggak naik, ya ini malah ikut turun ya. Saham-saham downtrend tuh gitu, naiknya nggak ikut, turunnya ikut. Java juga sama ya, saya skip semua aja karena memang dari awal memang saya sampaikan saya nggak tertarik juga ke saham-saham ayam ya teman-teman. Oke, sebentar sambil saya cek charts dulu. Oke, kemudian apa ya, farmasi sekilas yuk kita lihat farmasi ya. Ini untuk KF ini ada dia ada cross up atau golden cross MA35 ya teman-teman. Ini hanya pemberitahuan, bukan artinya dia mau naik ya. Kemudian AGII teman-teman, ini AGII dia break 23,8 retracement. Dia break 23,8 retracement. Teman-teman perhatikan di 2075 ya teman-teman. Karena ini kunci pentingnya dari AGII. Ya, kalau nggak kuat di situ, target dia ada di 1800. Kemudian INA saya skip aja, ini nggak ada yang menarik sepertinya. Ini saham Mika, saham rumah sakit ya. Ini break dari 38 ini sehingga Mika ada target ke 2300. Seraje, Rodia biasa aja, Same biasa aja. Nah ini Care itu kembali lagi di bawah 550 ya. Kemarin saya sempat punya. Dia berada di support ya teman-teman, di 500-an. Hill, nah ini Hill ini masih naik sih sebenarnya kemarin, cuman ini sebentar enggak konsul area ya, konsolidasi dekat resistan seperti ini, terjaga di atas supportnya yang pertama ya, siloam ya. Ini silo kita bisa ngelihat break dari 61,8 retracement, support berikutnya 990. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Coba kita tengok dulu saham-saham yang mana dia menjadi top gainer kali ini. Bian, INDR ini boleh diperhatikan teman-teman, ini saham penghasil tekstil ya, tekstil naik terus ya. MBAP, SMDR juga menarik perhatian saya tadi. SMDR saham samudra, ini perkapalan ya, kapalan ini menarik juga. Oke, ini kalau lainnya saya skip aja nih, pergerakannya agak aneh. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, komentar aja teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.